seseorang itu dianjurkan untuk minta doa kepada orang yang baru datang haji. Jadi orang baru datang haji diminta doa. Karena yang dimintakan doa oleh mereka tidak akan ditolak oleh Allah sampai 10 Rabiul Awal. Itulah yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, siapa meninggal setelah melaksanakan haji, maka insya Allah matinya terhitung seperti syahid. Kemudian dikatakan juga oleh seorang yang bernama Ali, tapi bukan Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan di dalam mimpinya ketika dia haji, kemudian dia tidur di malam hari, dia seperti melihat dua sosok malaikat. Di dalam mimpi yang sangat nyata melihat dua sosok malaikat yang turun dengan baju yang hijau, kemudian saling berkomunikasi sambil mengatakan, wahai hamba Allah, tahukah kamu berapa yang haji pada tahun ini? Dikatakan, dijawab oleh yang temannya, ma'adri, saya tidak tahu. Yang haji pada tahun ini sebanyak 600.000 orang. Ya. Tahukah kamu berapa yang diterima oleh Allah? Dijawab, saya tidak tahu. Yang diterima cuma 6. Kemudian saking kagetnya dia bangun nangis. Kan mimpi itu, kalau mimpi benar itu kan rasanya beda dengan cuma mimpi-mimpi yang sekedar tidur gitu saja. Maka dia nangis dan dia sedih dan dia merasa nyesel, gimana ini caranya supaya bisa diterima ini yang lain. Maka ketika dia sedang mikir dan sedang berada di Ka'bah, di depan Ka'bah, dia terdiam, kemudian dia ketiduran. Dia mimpi lagi, dua orang yang dia lihat yang mengatakan bahwa yang diterima oleh Allah cuma 6. Kemudian dua malaikat tadi itu di dalam mimpinya saling mengatakan, tahukah kamu berapa yang diterima? Dikatakan oleh satunya, yang diterima oleh Allah cuma 6. Tapi berkah dari 6 itu, setiap satunya itu bisa menjadikan 100.000 yang lain diterima oleh Allah. Jadi berkah 6 orang, setiap yang haji semua diterima. Berkah dari 6 orang. Dia mengatakan, ketika saya sudah bangun, saya mendapati kebahagiaan yang membuncah, bahasanya itu, yang meluap-luap, yang tidak bisa saya ceritakan saking bahagianya. Karena saya tahu mungkin bisa jadi saya tidak termasuk dari 6 orang tadi itu. Saya ikut haji, tapi apakah saya termasuk di 6 orang tadi? Katanya yang diterima cuma 6. Dan ini adalah bentuk dari barokah. Karena dulu awalnya ketika berangkat itu Nabi Ibrahim alaihissalam cuma diperintah untuk meletakkan Siti Hajar di tengah padang pasir. Nama Nabi Ismail yang berusia kurang lebih di bawah 2 tahun, masih minum ASI, ditinggal di tengah padang pasir. Padahal Nabi Ibrahim adalah seorang yang romantis, seorang suami yang baik, suami yang bertanggung jawab, ayah yang penuh kasih sayang dan mencintai anaknya. Dan anaknya sudah ditunggu sekitar 90 tahun. Tapi ketika ada perintah dari Allah, letakkan di tengah padang pasir, maka Nabi Ibrahim mengatakan, kamu tinggallah di sini, saya mau pulang. Nah pasti Siti Hajar kan heran dong, kok bisa saya ditinggal di sini? Wong kamu itu biasanya adalah seorang yang penuh perhatian. Masa saya dan anak saya kamu tinggal di sini? Nabi Ibrahim tidak mampu untuk menjawab karena saking terharunya. Tapi ini perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim jalan lagi, dikejar oleh Siti Hajar. Pak atau Mas kalau bahasanya orang Indonesia, tolong diceritakan kepada saya apa yang membuat menjadikan kita ini engkau tinggal di padang pasir. Dijawab, Nabi Ibrahim tidak jawab, cuma diam. Jalan lagi. Siti Hajar ini orangnya cerdas. Dia tahu kalau suaminya ini tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Pasti termasuk orang yang bertanggung jawab. Maka dipegang. Kemudian beliau bertanya, apa ini perintahnya Allah? Nabi Ibrahim hanya ngangguk. Kalau perintahnya Allah, tinggal aja saya. Saya tidak mungkin ditinggal oleh Allah dimanapun. Monggo pun jangan langsung.
ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Jadi Siti Hajar, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim pisah di situ. Kemudian setelah jauh, Nabi Ibrahim melihat ke anaknya dan istrinya yang kepanasan di tengah padang pasir. Tengah padang pasir, fi wadi ghairi dzi zar'in, tidak ada tumbuhannya sama sekali. Jadi panasnya itu luar biasa. Ditinggal di tengah-tengah. Jangan dibayangkan padang pasir tapi ada oasisnya, kemudian ada pohon kurma yang tidak ada, itu kosong. Nabi Ibrahim lihat dari jauh, kemudian Nabi Ibrahim berdoa. Dari doanya Nabi Ibrahim menghadap ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada anak-anak saya, kepada keturunan saya, dan memanggil Nabi Ibrahim ke arah timur, barat, selatan, utara. Padahal dipanggil kan tidak pakai internet waktu itu, ya kan? Cuma seperti formalitas, tapi ini formalitas versinya Allah. Panggil aja, tidak perlu kamu panggil sampai keras-keras dengan mikrofon telepon, panggil aja, dipanggil, pulang Nabi Ibrahim. Nah, kan cara berjalan itu apa katanya Allah? Kan tidak masuk akal, tidak ada air di situ. Lalu di tempat basah seperti di Malang aja kadang ada yang tidak pakai air, tidak ada airnya. Apalagi seperti di padang pasir. Maka Nabi Ismail diberi ASI, tapi karena kurang minum maka ASInya mulai habis. Siti Hajar, ya Nabi Ismailnya mulai nangis karena panasnya seperti itu, tidak ada teteduhan. Nah, karena bingung dan Siti Hajar tahu bahwa ini yang terbaik bagi saya. Mungkin ada pikiran seperti ini, kenapa Siti Hajar pulang aja, balik aja kan bisa. Kenapa Siti Hajar bertahan di situ? Karena Siti Hajar tahu kalau ini perintahnya Allah, pasti ada yang baik nanti. Itu ceritanya. Panas, anaknya nangis, cari air dari jauh kelihatan fata morgana. Fata morgana, dilihat itu sepertinya ada air. Maka naik ke Bukit Sofa, ternyata di Bukit Marwah tidak ada air. Karena startnya itu kan dari Sofa pertama ke Marwah. Dari Sofa startnya dilihat ada di Marwah seperti ada air. Padahal itu fata morgana, saking panasnya seperti terlihat ada air mengalir. Sampai di sana tidak dapat. Ini Nabi Ismail di tengah-tengah. Kemudian melihat ke Sofa, ada lagi seperti fata morgana. Larilah ke sana. Ternyata tidak ada. Lihat ke Marwah, balik lagi sampai 7 kali. Nah, Nabi Siti Hajar itu kan orang cerdas. Kenapa dia kembali lagi? Itulah naluri seorang ibu. Jadi ibu itu kalau sudah kepepet masalah anaknya, nalurinya, nalarnya ditinggal sudah. Tadi tidak ada. Siapa tahu sekarang ada. Itu yang membuat kalau kita bapaknya, wah sekarang. Kalau ibunya tidak, maka dikejarlah air itu sampai 7 kali. Baru Siti Hajar, ya Allah aku pasrah kepada. Tapi kan usaha dulu, tidak pasrah dulu, usaha dulu. Maka kakinya Nabi Ismail seperti menghentakkan ke pasir, dari situ keluar air. Itu kalau kita ngebor aja, keluar air, ya senangnya itu gak karu-karuan. Bayangkan di padang pasir, tidak ada air, tahu-tahu kakinya menghentak ke pasir, nyumber air yang terbaik sampai saat ini. Maka dikumpulkan oleh Siti Hajar. Nah, karena airnya mulai keluar, dikumpulkan dengan sederhana, karena tidak bawa apa-apa ini. Burung yang lewat melihat ada air, turun burung-burung pencari air tadi, minum di situ. Lewat, kemudian ada kafilahnya suku Jurhum yang tidak terlalu jauh dari sana, yang melihat loh kok ada burung ini. Guys, ada burung ini guys. Berarti ada air di sini. Ayo kita cari kemana? Dicari ngalor ngidul, kelihatan ada air yang sudah menjadi kolam. Ya, karena tempatnya seperti itu. Kemudian dia melihat bahwa ada wanita dan anaknya yang kecil. Datanglah ke sana sambil pamit, Bu, boleh minta airnya? Boleh. Tapi saya yang ngatur. Enggak Bu, minum. Saya punya kafilah banyak orangnya di belakang. Boleh. Kafilah saya
minum juga di sini. Boleh, tapi saya yang ngatur. Itu ibu ajar seperti itu, cerdas ini. Dan mereka gentle, orang-orang zaman itu, orang Arab jahiliyah zaman itu gentle. Kalau iya, kalau tidak. Oke bu, balik kafilahnya dipanggil. Waduh, ada yang jegur, ada yang mandi, ada yang minum padang pasir, dan airnya segar. Terus mereka mulai mikir, bu kalau kita pindah di sini gimana? Kemah buat jenengan nanti kita yang buatkan, rumah buat jenengan kita yang buatkan di sini. Ya tapi saya yang ngatur airnya. Oke, buatan orang dibuatkan rumah, dibuatkan tempat tinggal, diberi makan oleh keluarga orang-orang Jurhum itu. Karena ini yang nolong kita, maka selamatlah mereka. Tidak lama orang-orang Jurhum ini menyatakan, wis kita tidak usah jadi rest area di sini, sudah kita pindah sini aja. Maka orang-orang dari suku Jurhum yang lain dipanggil, sini aja daripada kamu panas-panas di sini ada air. Maka banyak yang pindah ke sana karena mereka itu termasuk kafilah yang hebat. Maka perdagangan dimulailah di yang dulunya adalah padang pasir. Understand? Nah, maka mulailah berkembang sampai akhirnya jadilah Mekah yang sekarang ini, yang jenengan kalau punya uang, punya sapi dijual berangkat untuk umroh atau haji. Itulah dulu panggilannya Nabi Ibrahim, berkah. Nah, itu namanya berkah. Anda tidak tahu apa yang terjadi. Cuman karena nurut kepada Allah, semua dibuat gampang walaupun tidak masuk akal. Ya, itu berkah dari seorang laki-laki yang soleh kepada Allah dan seorang wanita solihah yang nurut ke suaminya. Maka jadilah Mekah yang sekarang. Ya, semoga kita bisa berangkat, insyaallah.